Lanjut. Udah semua? Ya. Saudara, judul dari 1 Yohanan 5 ayat yang pertama ini adalah iman mengalahkan siapa? Hah? Ya udah, sama-sama kita baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. Siapakah dia yang menaklukkan dunia jika bukan dia yang percaya bahwa Yeshua adalah putra Elohim? Amin. Saudara, kita diberikan kuasa untuk menaklukkan dunia. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan segala roh-roh yang ada ataupun yang sedang gentayangan di dalam dunia. Kenapa saudara? Karena kita menyembah Elohim yang adalah roh. Bapa yang kita sembah itu adalah roh. Tuhan yang kita sembah itu adalah dalam bentuk roh. Jadi saudara, ya anak-anak yang dikasihi Bapa Yahweh, kenapa kita harus memiliki rasa keberanian? Ya, Yesaya 11 ayat yang kedua kita baca, kenapa Bapa Yahweh Beshem Yeshua ya melalui muridnya, talmidnya menuliskan ini bahwa iman itu mampu mengalahkan dunia. Kenapa iman kita mampu mengalahkan dunia? Sebenarnya siapakah dunia ini saudara? Ya, Yesaya 11 ayat dunia. Kenapa Bapa ya memberikan kita kemampuan untuk mengalahkan dunia? Coba dibuka Yesaya 11 ayat yang kedua. Itu berbicara tentang apa? 7 roh Yahweh. Coba dibaca 7 roh Yahweh. Yesaya 11 ayat 2. Saudara, roh Yahweh tinggal di dalam siapa? Di dalam siapa ya? Di dalam kita. Kenapa kita menyalakan menorah? Sebenarnya menorah itu tanda profetik apa? Ya, itu bukan simbol. Itu menyatakan iman percaya kita bahwa 7 roh Yahweh ada di dalam kita. Yang pertama apa? Ruach Chokhmah. Ruach Chokhmah itu artinya kalau dalam bahasa Latinnya itu disebut hikmat, berhikmat. Ruach Chokhmah jika memenuhi seseorang maka dia akan diberikan kemampuan menciptakan sesuatu, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada, ya, bukan menciptakan keributan tentunya, tetapi menciptakan. Ya, contoh, kita berdoa tadinya tidak ada tempat beribadah, kita mulai mencipta dalam doa kita. Kita berdoa kepada Bapa Yahweh, kita berdoa untuk meminta tempat supaya ada satu tempat khusus yang dikhususkan di kota ini untuk dipersembahkan. 24 jam ada pujian penyembahan dari tempat ini, memuji nama Bapa Yahweh. Kita juga berdoa dari yang tidak ada menjadi ada. Tadinya kita mungkin tidak punya rumah, belum punya kendaraan, mulai berdoa. Tadinya mungkin belum, setelah menikah belum punya anak, kemudian mencipta, ya, mulai menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tadinya mungkin anak-anak kita bodoh, mengalami keterbelakangan mental, mulai mencipta dengan kuasa apa? Kuasa perkataan. Amin. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Iman kita mengalahkan dunia, saudara. Kita harus memiliki 7 roh Yahweh. Yang pertama Ruach Chokhmah, ya, didudukan tadi Ruach Chokhmah. Yang kedua ruah apa? Ruah bina. Apa artinya ruah bina? Ya, jadi kata membina itu berasal dari bahasa Israel. Ya, bina, bina. Kita selalu berdoa, Atakonet
nggak mau tahu, bukan orang yang cuek, bukan orang yang hanya hidup dengan dunianya sendiri. Ya, tetapi kita diberikan ruah ini. Kalau seseorang dipenuhi ruah bina, maka dia akan memiliki kepedulian, terutama di dalam hal yang rohani. Kalau orang sampai nggak punya kepedulian terhadap hal-hal yang rohani, saudara, bagaimana mungkin Bapa bisa peduli terhadap dia dalam hal-hal jasmani? Kalau di dalam hal yang roh saja dia tidak peduli, bagaimana? Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang kita sembah itu berbentuk roh. Kalau terhadap yang rohani saja dia tidak peduli, how come Bapa melimpahinya dengan yang jasmani? Ya, camkan baik-baik. Kenapa? Karena hal-hal yang natural dikendalikan oleh hal-hal yang supranatural. Yang ketiga, Bapa Yahweh memberikan kita ruah apa? Ruah daat. Ruah daat ini adalah kepintaran, kecerdasan. Jadi nggak ada di sini yang dodong, longor, itu nggak ada. Tapi kita di sini semua diberikan kecerdasan, roh. Sekali lagi itu bicara roh. Ya kan? Kalau dalam aslinya, bahasa aslinya itu disebut ruah daat. Ya, kemana anak yang tiga itu? Jadi kalau anak-anak dipenuhi dengan ruah daat, saya percaya, ya, mereka akan jauh lebih maju daripada saya yang ada di sini, hal-hal rohaninya, atau daripada founding father kita. Ya, mereka akan seperti Daniel. Daniel itu anak yang diberikan kecerdasan 10 kali lebih pintar di sekolahnya. Mau seperti itu? Amin. Minta ruah daat. Makanya naikkan doa itu. Ata konen leadam daatu melamen leonos bina honenu bet kakoh madaan bina vehasken baru kata Yahweh honen adaan. Bangsa Israel diberikan Bapa Yahweh kepintaran melebihi dari bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Terbukti. Facebook itu diciptakan oleh orang keturunan Yahudi. Google itu diciptakan oleh orang Yahudi. Apalagi YouTube juga buatan mereka. Dan itu semua bisa kita nikmati secara gratis. Gratis nggak nonton YouTube? Anda cuma bayar kuota kan? Ya, pakai paket lah bayarnya, ya kan? Nah, itu pun diciptakan mereka. Ya, ya. Kita dari YouTube bisa belajar banyak hal, ya. Bisa belajar rabi-rabi, ya. Bisa connecting dengan Israel. Semuanya cuma-cuma. Saya bisa. Semua orang memberikan, ya, kepintarannya di YouTube, ya, kepintaran memasak, semua diberikan, dibagi secara gratis. Itu pola Yahudi. Jadi bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang suka memberi, suka menolong, suka membantu. Ya. Jadi salah itu kalau dibilang, oh, kalau ada orang pelit kan suka dikatain dasar Yahudi kau. Itu salah. Karena orang Yahudi sesungguhnya mereka hidup berdasarkan Torah. Mereka suka memberi, mereka suka berbagi. Ya, kenapa? Karena Bapa yang disembah, Elohim yang disembah, Hashem, Adonai, Yahweh Zebaoth yang disembah adalah Maha Baik, Maha Pemurah, Maha Penolong, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amin. Amin, saudara. Amin, anak-anak. Kenapa dia menyatakan dirinya sebagai Bapa? Supaya kita mengenal kasih Bapa yang sesungguhnya. Karena Bapa itu, karena dia adalah pemelihara. Makanya kita punya Bapa yang memelihara. Kemudian juga dia memberikan kita ruah apa lagi? Ruah etsah, ruah yang nasihat.
yang memberikan kita kemampuan untuk menasehati, ya, bukan mengompori tapi menasehati, memberikan perkataan-perkataan yang membangun satu dengan yang lain. Mungkin kalau kita sedang bercanda, saudara sering kebablasan, ya, tetapi kalau kita dipenuhi ruah eksa, ruah, ya, yang mampu mengendalikan lidah kita, ya, maka kita akan menjadi orang yang sangat bisa memberikan solusi kepada orang lain. Nah, Yakobus 1 ayat 26. Kalau orang dipenuhi ruah nasihat, maka dia akan diberikan Bapa kemampuan untuk memberkati orang lain melalui perkataannya, ya. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Nah, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jika seseorang di antara kamu berpikir untuk menjadi orang yang beribadah dengan tidak mengendalikan lidahnya, tetapi dengan menipu hatinya, inilah ibadah yang sia-sia. Tahu artinya? Ya, kita sedang beribadah, tetapi kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Ya, kita memuji Bapa Yahweh, tapi hati kita jauh dari tempat ini. Pikiran kita melayang-layang. Pernah begitu? Badannya di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, mungkin ke KFC, ke Pizza Hut. Pernah begitu? Ya, hati-hati ya. Kalau kita beribadah, pastikan tubuh kita, roh kita, hati kita itu sinkron, satu. Supaya apa? Ibadahnya tidak sia-sia. Ya, ibadah itu, saudara, yang disertai dengan rasa cukup. Ya, Timotius berkata, ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan besar. Ya, amin. Mari kita buka ayat 27, Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni, ya, dan yang tidak bercacat di hadapan Elohim dan Bapa adalah seperti ini: mengunjungi yatim piatu, para janda dalam kesukaran mereka, dan menjaga diri sendiri tidak tercemar dari. Besok ada Sadikim, mari kita bantu sama-sama, amin. Ya, kita besok ada membagikan makan. Kita berdoa, kita bertemu dengan orang yatim piatu. Anda kalau mau memberkati yatim piatu, nggak usah jauh-jauh, di tempat ini juga ada yatim piatu. Ya, atau kita pergi pada orang-orang yang sudah tidak punya papa, tidak punya mama. Ya, kalau kita tidak punya orang tua, saudara, ya, maka tidak ada lagi yang menjadi pembela, penudung, yang menjadi tudung, yang menjadi ini di dunia, yang membackup. Ya, saudara, keterkaitan orang tua selama di bumi itu sangat kuat sekali, saudara, kuat sekuat-kuatnya. Termasuk dalam hal iman percaya. Ya, jadi kalau masih punya orang tua, saya tidak bosan-bosan yang mengajarkan di tempat ini, memaksa Anda, mendorong Anda, mengencourage Anda harus menghormati orang tuamu, mendoakan orang tuamu setiap saat. Tanya kabarnya, apa kabar hari ini? Amin. Bagaimana mungkin kau bisa menghormati orang tua secara rohani kalau secara jasmani engkau lupakan, cuek, tidak peduli? Ya, itu tandanya kita sudah dipulihkan, saudara. Kita harus memberkati orang tua kita, ya, menanyakan kabarnya, iya. Kalau kita belum mampu membantu secara materi, minimal doa senantiasa tetap engkau berikan. Kemudian saudara, Bapa Yahweh juga memberikan kita ruah Gevura. Ruah Gevura ini adalah roh keberanian, keperkasaan. Ya, untuk apa? Untuk kita cakap dalam menanggung segala beban. Ya, saya tahu menjadi ibu rumah tangga itu tidaklah mudah. Anda diberikan kepercayaan
oleh Elohim untuk membesarkan anak secara jasmaninya dan secara rohaninya. Setiap orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab ini. Kalau orang tua kita dulu tidak punya waktu memberikan kita ataupun menasihati kita, membawa kepada orang tua, kepada Elohim yang benar, doakan mereka. Cukup doakan, ampuni karena ketidaktahuan mereka. Ya kan, kenapa? Bisa jadi opungnya juga nggak tahu untuk memberikan yang bagus. Taunya apa? Taunya cuma kawin, melahirkan, membesarkan anak, kemudian jadi apa anak itu ya terserah. Oh, itu berbahaya, saudara. Ya, jadi tugas orang tua itu berat dia. Ya, mau anaknya menjadi apa? Sebenarnya anak itu seperti kertas, ya, seperti kertas ini, putih, kertas putih. Ya. Anda berhak untuk menuliskan apa saja di sini. Ya, kalau dari kecil anak-anak diajarkan doa Amidah, disiplin, baca firman. Saya percaya tidak ada anak-anak yang gagal di tempat ini. Semuanya anak-anak akan diberkati. Semuanya mereka akan menjadi orang-orang yang diperhitungkan di negeri ini. Kenapa ada anak-anak jalanan? Kenapa ada anak-anak yang kecanduan? Kenapa ada anak-anak liar di jalanan sana? Satu, karena orang tuanya tidak membesarkan dengan benar. Apapun ceritanya. Karena anak itu tidak hanya cukup diberi makan secara nasi. Kalau kita cuma cukup beri makan anak pakai nasi doang, saya pelihara dogi. Hati-hati ya. Saya sama seperti pelihara hewan peliharaan. Kan nggak perlu didoakan. Borneo itu nggak perlu didoakan, nggak perlu diajari. Tetapi dia cukup dikasih makan tulang-tulang. Tetapi kita anak-anak yang diberikan roh Yahweh ada di dalam setiap manusia. Hanya saja kita tinggal menghidupkannya. Kemudian roh yang terakhir apa? Roh Yesaya 11:2, roh takut akan Bapa Yahweh, ruah yira'at Yahweh. Saya percaya kita beribadah di tempat ini karena kita taat akan firman Elohim. Kita takut kepada Bapa. Kita sudah dipanggil masuk kepada kekudusan namanya. Ya, mau saudara senang dengan saya, mau sedang benci dengan saya, mau kesal, mau jengkel, tetapi Anda tetap datang ke tempat ini, itu menunjukkan Anda adalah anak-anak Bapa Yahweh yang Maha Dahsyat. Amin. Amin. Alangkah disayangkannya, ya, kalau satu dengan yang lain memiliki perselisihan dan tidak mengindahkan avodah sabat. Itu sangat disayangkan, saudara. Ya. Bagaimana mungkin, ya, kita tidak menghormati hal-hal yang rohani? Ya. Kenapa, saudara? Karena kita sesama kita ini seperti 1 Yohanes 5 ayat 5 tadi. Kalau Anda baca ayat yang keempat, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebentar. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Coba dibaca yang keras. Siapa yang sudah dapat? Ngerti gak artinya itu? Setiap orang yang percaya bahwa Yeshua itulah Hamasia, dia dilahirkan dari Elohim. Dan setiap orang yang mengasihi Yeshua yang telah melahirkan, dia juga mengasihi dia yang telah dilahirkan daripadanya. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 1. Dapat? Oke, sekarang perhatikan. Ada dia huruf besar, ada dia huruf kecil. Saya mau bertanya, dia huruf kecil itu bicara tentang siapa? Ayo dulu ngomong dong. Dia huruf kecil, dia huruf besar, Oke, dia juga mengasihi dia yang telah dilahirkan daripadanya. Apa artinya? Wah, iya. Dia juga mengasihi, ya. Dia itu bukan sama manusia, ya. Tetapi
sesama manusia yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Nangkep gak? Enggak. Jadi kita nggak bisa egois. Jangan cuma memikirkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan orang-orang lain, terutama orang-orang yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach. Jadi kalau kita mengasihi orang yang suka buat kita jengkel, yang mungkin mengata-ngatai kita di belakang, tapi kita mampu untuk tetap mengasihi dia, satu aja. Kenapa kita bisa itu? Kenapa kita melakukan itu? Ya karena ini, karena firman. Udah, itu aja fokusnya. Karena apa? Karena firman. Jadi kita perlu saudara ya berbesar hati supaya apa? Ketujuh api roh Yahweh itu bekerja maksimal, hidup, berkuasa, beracara dalam tubuh kita. Kita harus mampu untuk apa? Untuk mengasihi dia yang juga telah dilahirkan dari Yeshua HaMashiach. Lihat, nggak ada ayatnya di sini nggak berbuat. Intinya di sini adalah dia juga mengasihi dia yang dilahirkan daripadanya. Ya, termasuk siapa? Kenapa Pak Lukas menerima Valen bin Abraham kembali? Orang yang telah merugikan dia. Satu saja, karena ayat ini saudara. Mengasihi dia yang telah dilahirkan daripada Yeshua. Amin. Amin saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri.